Sisi 13 langsung next. Apakah boleh kita terapi gelombang otak untuk kesembuhan tanda bisnis kepandian anak kita dan lain-lain? Yang dijelaskan Pak Denny kemarin CD 85.000 itu gitu saja. Di masyarakat itu marak dijual CD terapi gelombang otak hanya dengan 85.000. Anda bisa mendengarkannya pakai headphone di rumah. Itu tidak sama dengan yang terapi gelombang otak cara dunia. Kalau terapi gelombang otak cara dunia itu pakai teknik isokronik yang suaranya bontar itu. Tapi yang didengarkan di rumah itu teknik binaural beat. Nah yang Bapak dengarkan lewat siaran online itu binaural beat. Wah itu juga harus keras, ada yang bisikan, ada yang apa. Tapi kalau yang terapi gelombang otak anak-anak itu suaranya harus keras, dan itu suara kereta api campur suara helikopter dan sebagainya. Tapi kalau yang terapi gelombang otak itu suaranya macam-macam, ada yang hampir tak terdengar, bisikan, terus. Nah itu menjanjikan macam-macam tergantung judul kasetnya. Mau beli kaset apa? Bikin anak pintar, ada 85.000. Bikin bisnis lancar, nasabahnya jadi banyak, bisa ada. Bikin langsing, bisa. Tidak mendapat gelar WPI lagi. Nah, kontras dua cara dunia atau cara Alkitab mirip tapi nggak sama walaupun mirip. Kesembuhan itu dua macam sudah, cara dunia atau cara Alkitab. Iblis suka niru Tuhan. Gimana caranya bisa tahu sebuah uang itu palsu atau asli? Semakin Anda mengenali uang asli, begitu dapat yang palsu, gampang langsung tahu. Oh palsu ini asli itu gak mungkin, garis ini kayak gini, tanda tangan ini gubernur begini, warnanya apa belani prosong gitu kasarnya gak apa-apa. Orang bank itu dilatih untuk mengenali asli, sehingga begitu tahu yang palsu, kalau alatnya macet, mati lampu dia tetap tahu. Nah, kalau Anda mengenal aslinya, yaitu firman Tuhan lebih dalam, ketemu yang palsu itu cepat mendeteksinya, hati kita langsung gak sejahtera. Jadi kalau orang yang gampang terjebak, hati-hati, mungkin karena dia kurang intim dengan Tuhan, mungkin saya gak pernah ini. Nah, kesembuhan dari dukun atau masa kegelapan, kesembuhan dari meditasi atau yoga, kesembuhan dari terapi gelombang otak, bedanya apa? Nah, Alkitab itu merekomendasikan kesembuhan dari medis. Kesembuhan, tetapi ini bukan kesembuhan yang paling top. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Dukun ini menjanjikan kesembuhan. Ada nggak orang pulang dari dukun sembuh? Ada. Jangan dikira dukun itu nggak bisa menyembuhkan. Bisa. Nah, pikiran bawah sadar dimasukin sesuatu yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar itu apa? Learning. Rumahmu tak dulu negara nanti lah kamu sembuh. Kamu minum air ini sudah tak kasih mantra, kamu sembuh. Itu semua learning. Yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar apa? Mantra atau aji-aji. Ini tiruan dari apa? Halo? Bahasa roh. Pada saat orang itu pergi ke dukun, terjadi perjinahan rohani, menduakan Tuhan. Tuhan itu pencemburu. Terjadilah kutuk keturunan Keluaran 20 ayat 5. Kalau kamu nyembah berhala, akan kutuk keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Nah sekarang meditasi bisa nggak membuat orang sembuh? Bisa, meditasi bisa membuat orang sembuh. Yang masuk pikiran bawah sadar ini apa? Sugesti, mensugesti diri sendiri. Misalnya sakit kanker, sugesti akan sembuh. Sugesti tidak sama dengan iman. Yang dilakukan masuk pikiran bawah sadar gelombang alfa ini diisi apa? Kalau tadi ini gelombang alfa ini diisi mantra atau aji-aji, orang baca mantra kan punya tutup mata ya, itu gelombang alfa. Nah, kalau meditasi ini gelombang alfa nya diisi apa? Meditasi, diisi meditasi lama, yoga itu kan diam lama ini. Tiruannya apa saja? Doa, puasa, apa yang dipikirkan masuk sebagai sugesti terjadi kesembuhan. Ini tidak pakai mantra, tidak pakai alat, tidak ada kelenteng-kelentengnya. Tetapi mengandalkan pikiran bawah sadar. Dikatakan dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Di kitab Perjanjian Baru dikatakan orang-orang di akhir zaman ciri-cirinya apa? Salah satunya memungkiri kekuatannya. Seharusnya kekuatan kita siapa? Tuhan. Dipungkiri
dipungkiri, dibilang enggak, kekuatanku enggak itu Tuhan, aku punya, aku bisa menyelesaikan dengan diriku sendiri. New Age Movement adalah gerakan yang mengatakan bahwa tidak perlu Tuhan, kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan kekuatan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kuat loh saudara. Contohnya gini, kalau terjadi kebakaran di rumah saudara, lalu ada bayi saudara di kamar itu, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan karena api sudah menjual kemana-mana. Tidak ada air setetes pun kecuali ada air yang di bak orang yang sangat berat. Dengan kekuatan pikiran bawah sadar Anda tanpa pikir panjang, bisa loh angkat marmer yang berat itu bawa airnya untuk nyiramkan daerah anak kita yang kebakaran itu supaya dia selamat. Tapi pada saat peristiwa kebakaran itu sudah selesai, suruh kembaliin lagi ke sini, kuat nggak? Nggak kuat. Pada saat itu kok kuat? Pikiran bawah sadar, keinginan yang sangat kuat untuk menyelamatkan anaknya itu dia nggak pikir panjang kalau ini berat, tapi angkat loh saudara. Orang yang berlatih pikiran bawah sadar, dia bisa melakukan apa saja termasuk kesembuhan. Ini menyadarkan diri sendiri, dan ini adalah hidup di bawah hukum kutuk, hatinya menjauh daripada Tuhan, tanpa alat tanpa tanda. Nah sekarang tetapi gelombang otak yang pakai CD itu saudara. Kalau ini tadi dukun perjinahan rohani, kalau meditasi mengandalkan kekuatan diri sendiri, kalau terapi gelombang otak dua-duanya perjinahan rohani ya iya, mengandalkan diri sendiri ya iya. Kenapa kok perjinahan rohani? Semua terapi gelombang otak itu tidak akan efektif kalau didengarkan tanpa menghipnotis diri sendiri. Nanti kalau Anda membeli CD itu, orang dunia, bukan Anda, orang dunia membeli CD itu, dengarkan, akan dipandu hipnotisnya. Bayangkan satu, tarik nafas, sampai masuk ke gelombang delta, theta, delta, baru terapinya itu jalan. Nggak mungkin kalau Anda dengan keadaan sadar ini dengerin ini nggak akan ada hasilnya. Karena itu harus dalam keadaan tertidur. Terapi gelombang otak sekarang kalau misalnya anak atau kosnya ini sudah tertidur baru didengerin, nggak bisa. Pasti harus dalam keadaan sadar, hipnotis diri sendiri baru. Kenapa kalau perjinahan rohani? Jelas hipnotis ini iblis masuk tuh ya. Pikiran bawah sadar didetakkan ya jelas mengandalkan diri sendiri. Yang terjadi adalah sembuh, pandai dan lain-lain sesuai janji dari CD-nya itu. Tetapi emosi binatang kan menggetarkan batang otak. Batang otak kan kembali ke emosi binatang. Ilmiah, ini ilmiah, canggih. Mereka bisa menjelaskan secara ilmiah. Tetapi ingat, double porsi untuknya. Untuk keturunan ya, untuk pribadi ya. Perbedaan apa antara gelombang otak dengan musik dunia atau musik biasa? Tapi gelombang otak itu nggak boleh terbalik CD karena masih di kirinya. Jadi dengerinnya ini kan ada RL, right and left. Right ya harus jadi right, nggak boleh dibalik-balik. Karena apa? Itu sudah didesain suara ini berapa hertz, ini berapa hertz, selisihnya. Tidak boleh sambil nyetir. Di situ kan ada petunjuknya, tidak boleh sambil nyetir. Beda sama musik biasa itu beda. Kenapa kalau boleh sambil nyetir? Karena nanti ini dibawa masuk gelombang tentang delta. Anda kalau sampai ketiduran bahaya. Nah, itu harus sambil tiduran di kamar dan menghipnotis diri sendiri dengan judul-judul apa terapinya, ada judul-judulnya untuk pelajaran bisnis untuk apa. Kalau CD dunia ada judul lagu itu tenda biru. Zaman lagu kapan ya? Musik biasa. Kalau musik biasa telinga kanan kiri boleh dirubah-rubah, bisa sambil apa saja tanpa ritual apa-apa, tanpa judul tertentu. Bahaya dominasi midbrain, kembali ke nafsu binatang, tidak ada kendalian diri, gagal melakukan tidak apa-apa pembunuhan karakter. Terus bahaya dominasi midbrain, kembali ke nafsu binatang, pencurian buah roh oleh kelawar, masuk api neraka baru sering berseru Tuhan kehilangan keselamatan. Tidak semua yang tampaknya ilmiah itu alkitabiah, tapi yang alkitab itu pasti ilmiah. Microchip Anda mau terima? Ya mau, boleh mau masuk neraka. Tiga alasan menolak terapi gelombang otak. Karena terapi gelombang otak itu nomor satu apa? Hipnotis terselubung. Terus mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kembali ke nafsu binatang. Nah sekarang kalau medis siapa? Pergi ke dokter, operasi di rumah sakit, nah seterusnya. Kalau medis atau kedokteran saudara, pikiran bawah sadar ini diisi apa gelombang apa?
orang pada saat minum obat itu cuma sugesti sebenarnya. Waktu ada seorang ibu mau menggugurkan kandungan, dokternya itu nggak menggugurkan, dikasih vitamin, diminum aja ibu, dikira kandungannya akan gugur pada vitamin, ya, saudara. Nah, tapi karena ya bukan sugesti, benar-benar itu bisa menyembuhkan, impact ya. Jadi masuk di pikiran bawah sadar, kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu sembuh nggak, saudara? Ada yang sembuh, ada yang enggak. Tergantung dokternya pintar apa enggak. Sembuh ya, sembuh. Tapi sembuhnya cuma di area tubuh loh, saudara. Karena apa? Kesembuhan yang sejati itu adalah hati yang gembira. Jadi kalau obatnya habis, hatinya nggak gembira, ya kambuh lagi. Tapi kalau hatinya gembira, tidak perlu obat. Hati gembira itu sudah obat yang manjur. Jadi obatnya apotek belum tentu manjur. Tapi kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini loh, alat canggih, modern, kimia, terjadi kesembuhan tubuh tetapi bukan kunci utama kesembuhan. Medis bukan kunci utama kesembuhan. Nah sekarang cara Alkitab itu gimana? Cara Alkitab, kalau yang tadi itu hukum kutub, kalau cara dunia, kalau cara Alkitab adalah hukum berkat. Hukum berkat, terjadi kesembuhan ya? Iya. Yang masuk di pikiran bawah sadar ini apa? Firman Tuhan, janji-janji Tuhan, oleh birut-birutnya kamu sudah sembuh. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Takut akan Tuhan ialah dan seterusnya. Sesuai ayat yang dibutuhkan apa? Roh Kudus. Ini bukan Tuhan, ini sungguh-sungguh Roh Kudus. Gelombang apa dimasukin firman Tuhan? Firman tidak mungkin gagal. 3 cara kesembuhan, firman saya. 3 cara kesembuhan, cara Alkitab. Iman, karunia kesembuhan, kuasa orang percaya. Detik Anda terima Yesus, Anda terima kuasa untuk menyembuhkan. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Pada saat ada baptisan Roh Kudus, bisa jadi Anda mendapat karunia untuk menyembuhkan. Dan kalau Anda terima Yesus, Anda punya iman, iman pun ini juga bisa memberi sembuh. Sembuhnya sesuai dengan iman. Kekuatan pikiran bawah sadar dan lahir baru baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Kekuatan pikiran bawah sadar ditiru oleh iblis dengan mujizat palsu. Ayat-ayatnya mujizat palsu. Kekuatan pikiran bawah sadar baptisan Roh Kudus adalah tiruan si iblis hipnotis. Saya sudah jelaskan bahwa hipnotis itu sama dengan baptisan iblis. Kekuatan pikiran bawah sadar adalah tiruan ESP, tiruan dari karunia Roh Kudus. Mana sudah jelaskan hikmat, tiruan dari ramal, marifat, tiruan dari telepati, iman, tiruan dari sugesti, kesembuhan, tiruan dari mujizat palsu, tiruan dari mujizat palsu, kebedaman roh, tiruan dari penampakan, bahasa roh, tiruan dari mantra, menghasilkan bahasa roh, tiruan dari ramal. Tuhan pengen kita hidup kudus. Tolak mentang-mentang terapi gelombang otak, tolak mentang-mentang hipnotis terselubung. Hiduplah dalam